Yogyakarta, 23 Agustus 1972. Lahirlah seorang anak manusia bernama Seno Nugroho. Seno Nugroho adalah putra asli Yogyakarta. Beliau lahir di Kampung Mangkukusuman, Kelurahan Bajiro, Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 1972. Seno merupakan putra keempat dari pasangan Suparman Cermawioto dan Ibu Sayekti, di mana Ki Suparman juga merupakan dalang kondang semasa hidupnya dulu. Jadi memang dalang Ki Seno Nugroho ini memang merupakan warisan dari sang ayah, atau kalau orang Jawa menyebutnya dengan istilah dalang kewahyun. Kendati ayahnya merupakan dalang kondang, tapi Seno kecil tidak langsung tertarik ke dunia wayang atau bercita menjadi seorang dalang. Minatnya baru muncul ketika dia lulus SMP dan masuk ke SMKI dan mengambil jurusan pedalangan. Karena kala itu sang ayah sudah mulai sering sakit-sakitan, dan Seno Nugroho tersentuh hatinya untuk meneruskan perjuangan sang ayah. Aspal ki no, ya mengko nengen ki lemah bluduk kae mbok 30 kilo. Iya. Aku nganti takon kene iki jek Indonesia urung ya, Kang. Indonesia ya, Pak. Apa ya wis ora ana wong-wong mula tanggane adohe ra jamak-jamak. Iya, ngarep kebon kayu jati jembar bahkan ku tanggane. Walaupun ayah dan kakaknya dalang, tapi Ki Seno Nugroho punya idola dan selera sendiri di dunia wayang. Ki Seno Nugroho sangat mengidolakan sosok Ki Mantep Sudarsono. Ia sangat kagum dan menyukai sebelahan wayang yang diperankan oleh Ki Mantep Sudarsono. Wayang dipikir, katanya wayang itu punya kita sendiri, punya bangsa Indonesia. Kenapa nggak dipikir? Gitu. Mari kita dipikir bersama-sama. Pemerintah mau memikir, dalangnya berkreasi, menurut zamannya, masyarakatnya mendukung. Tidak usah masyarakatnya itu tahu wayang, tapi ada pengakuan, wayang itu punya saya, itu sudah baik, Pak. Itulah yang menyebabkan gaya wayang Ki Seno Nugroho tidak sepenuhnya menggunakan pakem Mataram khas Yogyakarta, tapi juga berbau pakem Soro Karuntungan. Sama halnya dulu yang dilakukan oleh sang maestro Ki Nartosabdo. Pentas perdana Ki Seno Nugroho adalah di Kampung Rican, Yogyakarta, yang tanpa ia ketahui bahwa ternyata waktu itu ayahnya Ki Suparman diam-diam melihat pementasan tersebut, dan itulah pertama dan terakhir kalinya sang ayah melihat pementasan sang putra tersayang. Karena setelah melihat pementasan, tidak lama kemudian Ki Suparman meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, Ki Suparman pernah berkata bahwa dia sudah puas dan ikhlas jika harus meninggal, karena akhirnya anaknya ada yang meneruskan perjuangannya mendalang. Ini ya wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono, nek kowe kepengin
dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama ana tetembungan. Nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sejak peninggalan ayahnya, Seno Nugroho semakin menekuni profesinya sebagai dalang. Ki Seno Nugroho semakin sering mengikuti pagelaran wayang dan berperan sebagai wiyoga atau penabuh gamelan di pementasan wayang yang didalangi oleh Ki Sukoco. Ki Sukoco sendiri merupakan kakak sepupunya. Ki Sukoco merupakan anak dari kakak perempuan Ki Suparman. Oleh sebab itu, Ki Sukoco merasa bertanggung jawab untuk melatih dan membimbing Seno Nugroho agar kemampuannya mendalang semakin hebat. Saat dirasa sudah mampu berdiri sendiri, akhirnya Ki Seno Nugroho dilepas dari grup wayang Ki Sukoco dan mendirikan grup wayang sendiri dengan membentuk grup kerawitan bernama Warga Laras. Nama Warga Laras sendiri dulu merupakan grup karawitan sang ayah Ki Suparman yang kini dipakai kembali sebagai nama grup karawitan Ki Seno Nugroho untuk mengenang perjuangan sang ayah. Setelah Seno Nugroho dilepas dan mulai menggelar pagelaran wayang sendiri, sampean wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni. Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora. Aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada jejane ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele kae apa piye? Dian. Aduh. Enggak kuat aku tuh. Ras yang dahulunya merupakan wiyoga ayahnya Ki Suparman. Para wiyoga sangat terharu atas kemampuan yang dimiliki Seno Nugroho, yang mana pada waktu itu digadang-gadang menjadi maestro dalang di Indonesia. Banyak yang sangat bangga akhirnya Ki Seno Nugroho mampu meneruskan perjuangan ayahnya untuk melestarikan budaya, terutama wayang kulit. Dalam 10 tahun terakhir ini nama Ki Seno Nugroho sangat populer dan kondang. Setiap malamnya hampir diisi jadwal pentas di berbagai daerah. Dalam 1 bulan mungkin Ki Seno Nugroho hanya libur 2-5 hari saja. Karena laris dan padatnya jadwal dalang Ki Seno Nugroho inilah maka beliau mendapatkan julukan Dalang 1001 Malam. Lalu, apa yang membuat Ki Seno Nugroho sangat digemari oleh masyarakat saat ini? Yang pertama adalah lucu. Hal itu merupakan poin penting karena saat ini sebagian besar masyarakat ingin menonton wayang bukan hanya ingin mempelajari sejarah, melainkan mencari hiburan yang menyenangkan, dan Ki Seno Nugroho berhasil membawakan setiap pementasan wayangnya menjadi lucu dan mengocok perut penonton. Nek mengke riyen menyingili Kidik. Apa terus? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Walah. Menyelidiki, menyelidiki. Apalagi Ki Seno sangat pintar dan selektif dalam memilih sinden.
Sinden yang selalu mendampingi pementasan selain memiliki kualitas suara yang tidak diragukan, tapi juga dapat menambah kelucuan dan terlibat kompak saat tampil, terutama waktu sesi linduan dan goro-goro. Sebut saja seperti Mbak Prastiwi yang dijuluki SpongeBob, Mbak Tatin yang cantik, Mbak Orisa yang centil, Mbak Ayu yang fasih gaya Sunda, dan yang fenomenal saat ini adalah dengan hadirnya sinden asal Sulawesi, yaitu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Dan yang terbaru ada sinden muda bernama Mbak Anting yang tidak lain adalah anak dari Dalang Ki Sun Gontok. Yang kedua adalah klasik. Walau penuh kreativitas dan inovasi, tapi dalam seni bermusik, Ki Seno Nugroho memiliki pedoman sendiri, yaitu tidak melayani musik-musik modern saat ini. Beliau lebih menjaga dan melestarikan musik Jawa klasik yang hanya bisa dinyanyikan menggunakan gamelan. Dan sampai saat ini Ki Seno Nugroho masih mencari ciri khasnya itu. Beliau tidak mau menambah alat musik modern seperti organ atau keyboard. Tane kurang seru. Nomor 3 adalah selalu fresh. Di setiap malam dan hampir selalu disiarkan live melalui YouTube, tapi ini tidak membuat Ki Seno Nugroho kehabisan ide, candaan dan guyonan, dan selalu tampil fresh di setiap pementasannya. Selain itu, judul cerita yang sama, tapi Ki Seno Nugroho mampu mengemasnya menjadi alur cerita yang berbeda, sehingga Ki Seno Nugroho sering dijuluki dalang yang cerdas, yang mana setiap pementasan mempunyai ide yang berbeda-beda. Selain itu, layar yang digunakan sebagai background wayang juga sering ganti. Seragam wiyaga dan sinden yang kompak dan selalu tampil baru merupakan kelebihan yang dimiliki dalam 1000 Malam ini. Tentu tidak mudah menjaga ini semua, tapi kecintaannya Ki Seno Nugroho terhadap seni dan budaya membuatnya tetap semangat untuk tampil bugar setiap malamnya. Yang keempat, Puno Kawan Bagong oleh Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho termasuk dalang yang sering memakai Puno Kawan Bagong sebagai pemeran kunci dalam setiap pementasannya. Hal itu termasuk menjadi ciri khas Ki Seno Nugroho. Ketika beliau membawakan peran Bagong, maka terlihat sangat fasih dan sangat lucu, dan sering sekali mengundang galak tawa para penonton. Ternyata dalam menjalankan lakon Bagong ini, Ki Seno Nugroho terinspirasi oleh seorang dalang yang bernama Ki Sukron Suwondo yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Yang kelima, mampu memainkan pageliran gaya Yogyakarta dan Surakarta. Menurut pengakuan beberapa penggemarnya, kepiawaian Ki Seno Nugroho dalam memainkan pageliran gaya Yogyakarta dan Surakarta adalah salah satu magnet terbesar sehingga banyak yang menantikan pagelarannya. Karena faktanya tak banyak dalang yang fasih memainkan dua gaya tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa yang ringan, mudah dipahami, serta cerita-cerita yang dikemas sedemikian rupa sehingga menghadirkan pertunjukan yang selalu. Itulah 5 kelebihan pagelaran wayang Ki Seno Nugroho. Semoga itu bisa menjadi pemucut semangat untuk generasi muda
agar mencintai budaya. Dengan kemudahan akses teknologi saat ini diharapkan mampu memberikan dampak besar dalam upaya pelestarian budaya asli Nusantara, terutama wayang kulit, sehingga generasi yang akan datang tidak kehilangan tontonan yang berisi tuntunan serta tatanan layaknya wayang kulit sebagai budaya adiluhur bangsa Indonesia. Terus semangat, Ki Seno Nugroho, jaga kesehatan, semoga Anda bisa menjadi motivator, menjadi penyemangat generasi muda agar mencintai budaya. Terima kasih telah menonton konten ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Selamat malam.